Di sebuah stasiun di kota Seoul, terjadi tawuran antara dua geng SMA dari sekolah yang berbeda. Masing-masing geng dipimpin oleh Haewon dan Taesung, dan mereka jugalah karakter utama kita dalam film ini. Haewon adalah siswa kaya raya, populer di sekolah, dan sangat dingin. Sementara Taesung adalah siswa ceria, berhati lembut, dan juga populer di sekolahnya. Duel sengit antara SMA Haewon dan SMA Taesung terjadi dengan sangat brutalnya. Namun di tengah tawuran tersebut terdamparlah seorang gadis yang baru sampai ke stasiun itu. Dia adalah Han Kyung. Han Kyung merasa aneh karena berada tepat di tengah-tengah perkelahian geng SMA itu. Semuanya bertarung hancur-hancuran tanpa memperdulikan Han Kyung. Dan Han Kyung cuma bisa meringis ketakutan sambil merapat ke tembok. 그만 좀 따라다녀. 너야말로 도망 다니지 마. Han Kyung adalah gadis lugu dari desa yang baru pindah ke Seoul. Ayah dan ibu Han Kyung telah bercerai semenjak ia kecil. Di desa, ia dirawat oleh ayahnya. Namun kini ayahnya telah meninggal. Itulah alasannya memutuskan untuk pindah ke Seoul. Sebab di ibu kota Korea Selatan ini adalah tempat di mana ibunya berada. Han Kyung kemudian tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya. Mulai hari itu, Han Kyung hidup dengan keluarga barunya. Ia akan tinggal di kamar barunya bersama Darum, adik tiri Han Kyung. 다름이랑 방 같이 써도 괜찮지? 네. 동생들하고 싸우지 말고 잘 지내야 된다. Ia memandang foto ayahnya dan berkata kalau ayahnya tidak usah khawatir di alam sana. Han Kyung kemudian bertemu dengan teman SMP-nya yang juga telah pindah ke Seoul. Dia adalah Marni. Han Kyung sangat senang karena bisa bertemu dengan Marni. Namun seketika kebahagiaannya sirna saat tahu bahwa Marni berpacaran dengan Bambang. Bambang adalah cowok yang disukai Han Kyung sejak SMP, yang juga telah pindah ke Seoul. Ia tak menyangka ditikung sahabatnya sendiri. Han Kyung coba tertawa palsu menyembunyikan kesedihannya. Lalu ia pamit pulang kepada Marni dan Bambang. 야, 축하한다. 야, 둘이 진짜 잘 어울린다. Di dalam bis, Han Kyung yang patah hati duduk sambil menangis. Tak disangka Haewon dan temannya Widodo juga naik bis yang sama. Haewon mendatangi Han Kyung dan coba sedikit menghiburnya. Namun Han Kyung tak terlalu menanggapi Haewon dan beranjak turun di pemberhentian bisnya. 누가 죄었다고 그래요? 아님 말고. 너 차버린 놈. Begitu sampai di kamarnya, Darum yang pulang sekolah langsung riang gembira menyambut kehadiran kakaknya itu. Esoknya, Darum menceritakan bagaimana istimewanya Haewon. Semua gadis di sekolah menggilainya. Namun, Han Kyung tak tertarik dan mengakui ia telah berjumpa dengan Haewon di bis tadi malam. Sebenarnya, Han Kyung masih belum bisa move on dari Bambang. Lalu, ia pun meninggalkan Darum yang kehujanan. Kebetulan, saat itu terjadi perkelahian antara geng mafia dengan geng SMA Taesung. Mobil polisi datang dan mengejar semua yang terlibat perkelahian itu. Tiba-tiba, ada seorang cowok merangkul Han Kyung untuk bersembunyi di balik payungnya. Dia adalah Taesung. Ternyata, Taesung kenal dengan Han Kyung, tapi Han Kyung tidak mengingat Taesung sama sekali. Haewon juga berada di sana. Bersama Widodo dan Darum, mereka mendatangi Taesung. Mereka tak terima Han Kyung didekati oleh Taesung, yang notabene adalah rival mereka. Tampak Haewon memang sudah menaruh hati pada gadis imut yang baru ia jumpai semalam. 누나, 나 기억 안 나요? 나 태성인데. 이름이 정한경이에요? Taesung pun langsung membawa Han Kyung pergi dari sana. Di bawah hujan, mereka berlari lalu berhenti di sebuah gang. Haewon dan kawan-kawan yang mengejar mereka juga telah sampai di situ. Sebelum pergi, Taesung memanggil Han Kyung dengan panggilan kakak dan meminta agar Han Kyung mengingatnya. Di sebuah warung kecil, Haewon CS dan Han Kyung makan Indomie dan minum bersama. Haewon tampak cemburu pada Taesung yang sepertinya menyukai Han Kyung. Sementara Han Kyung yang masih galau minum sebanyak-banyaknya hingga membuatnya mabuk berat. 말도 안 게 언제 봤다고 반말이야? Di tengah perjalanan, Han Kyung selalu menyebut-nyebut nama Bambang. Dan tak lama kemudian, dia muntah di pundak Haewon. Sontak, Haewon langsung melepaskannya yang membuat Han Kyung terjatuh lalu tersadar. Haewon yang kesal padanya lalu pergi begitu saja.
Di hari pertamanya bersekolah, Han Kyung satu SMA dengan adiknya, Dareum, dan tentu juga dengan Haewon. Tiba-tiba, Taesung yang dari sekolah berbeda datang dengan membawakan pizza untuk Han Kyung. Para siswi kegirangan melihat kedatangan Taesung di sekolah mereka. Tak lama, geng sekolah itu datang bersiap menyerang Taesung. Namun, dia berhasil kabur dari jendela. Sepulang sekolah, Taesung menunggu Han Kyung untuk mengajaknya pulang bareng. Tapi Haewon menahannya dan mengatakan kalau Han Kyung adalah pacarnya. Dan baku hantam pun tak dapat dihindari. Semua geng Haewon berusaha mengeroyok Taesung. Hingga pada saat berhadapan dengan Haewon, ia pun terjatuh. Saat Haewon akan melepaskan pukulan mautnya, Han Kyung datang menghadang. Haewon tampak kecewa dan patah hati dengan sikap Han Kyung yang melindungi Taesung. 치사하게 뭐야 여럿이서? 우리 태성이 때리지 마! Han Kyung pun pergi dengan Taesung dan mengobati lukanya. Taesung bermanja-manja dengan Han Kyung yang ia panggil kakak itu. 그런 농담 재미없다. 진짠데? 근데 나 왜 기다렸어? 좋아하니까. Sikap Taesung dan Haewon yang seperti itu membuat Han Kyung kebingungan karena tiba-tiba dua cowok terkeren sekolah mengejarnya. Malam itu, Taesung yang sudah janjian bertemu dengan Han Kyung di pusat kota tidak datang. Haewon ternyata telah berada di belakang Han Kyung. Awalnya, dia masih kesal pada Han Kyung. Namun saat Han Kyung hendak pergi, Haewon menggenggam tangannya dan mengatakan ia suka pada Han Kyung. Han Kyung tak tahu harus ngomong apa. Tiba-tiba, Haewon menariknya untuk masuk ke mobil dan mengeluarkan seorang cewek yang tak lain adalah Marni. Si Marni ternyata berselingkuh dari Bambang. Haewon dan Han Kyung pun pergi meninggalkan Marni dengan kecepatan penuh. Di tengah perjalanan, Haewon mengajaknya untuk pergi berkencan dan bisa membalas cintanya. Namun, Han Kyung tetap tak bisa berkata-kata. Sesampainya di rumah Han Kyung, ia mengatakan pada Haewon untuk berhati-hati di jalan. Haewon lalu memberikannya HP agar mereka bisa saling komunikasi. 그게 사귀자는 거 아니야? 하여간 나는 그렇게 알아들었어. 지금 나랑 사귀자 그랬냐? 운전 조심하라고 한 건데? Scene berganti, nenek Taesung baru saja meninggal dunia. Itulah alasan ia tak datang malam tadi. Taesung sangat terpukul dengan kenyataan itu, di mana orang-orang terdekatnya meninggalkannya, baik itu ayah, ibu, dan juga neneknya. Kini dia hanya hidup sendiri di rumahnya. Di sisi lain, Han Kyung mendapat telepon dari Haewon, namun ia tak mau mengangkatnya. Saat Han Kyung kencan perdana dengan Haewon, Haewon mengomelinya karena tak mengangkat telepon kemarin. Karena Han Kyung lah cewek pertama yang tidak mengangkat telepon dari cowok keren seperti dirinya. Saat ngobrol, tiba-tiba mereka melihat Taesung yang sedang dihajar oleh para mafia. Han Kyung berniat menolongnya. Haewon turun tangan agar bisa menyelamatkan Taesung dan menyuruh Han Kyung membawa Taesung pergi. Tinggallah dia sendiri yang melawan para mafia itu. Di rumahnya, Taesung diobati oleh Han Kyung. Dia menyembunyikan foto keluarganya dari Han Kyung. Kemudian Han Kyung merawatnya dengan baik, bahkan membuatkannya bubur. Taesung kelihatan sangat senang. Sementara Haewon merintih kesakitan setelah menang melawan para preman dengan wajah yang babak belur tanpa Han Kyung di sisinya. 너무 맛있다고 놀라지 마라. Setelah pulang sekolah, Han Kyung dan Dareum pergi ke rumah Haewon karena dia tidak datang ke sekolah. Mereka kaget melihat wajah Haewon yang babak belur. Haewon memberi kode agar Dareum meninggalkan mereka berdua. Han Kyung merasa bersalah dan akan berlaku baik pada Haewon. Haewon yang tak sabaran berusaha mencium Han Kyung. Tiba-tiba, Han Kyung mendapatkan telepon dari Taesung. Haewon menyuruh Han Kyung mengangkat telepon itu, dan akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah bar. Disinilah mereka beradu argumen memperebutkan Han Kyung, dan Han Kyung bingung harus memilih yang mana. Tapi Haewon dibuat cemburu karena Taesung mengatakan kalau Han Kyung telah membuatkannya bubur. Haewon pun kesal dan meninggalkan mereka. Tak lama, Han Kyung pun meninggalkan Taesung untuk mencari Haewon. 네 여자친구이기 전에 우리 누나라고. Dia berlari dan terjatuh hingga sepatunya lepas. Akhirnya Han Kyung menemukan Haewon. Haewon pun memasangkan sepatunya yang telah terlepas tadi. Han Kyung tersentuh dan disinilah mereka mulai pacaran. Sementara itu, Taesung yang galau ditinggal Han Kyung pergi ke sebuah pantai dengan motornya sembari mengingat masa lalu. Terungkap fakta bahwa Han Kyung dan Taesung adalah saudara tiri. Sejak bercerai dengan ibunya, ayah Han Kyung ternyata menikah lagi dengan seorang wanita yaitu ibu Taesung.
Masa kecil Han Kyung dan Taesung banyak mereka habiskan bersama, selalu bermain berdua. Sejak itulah sejatinya Taesung telah menyukai Han Kyung. Esoknya di sekolah, Marni menelpon Han Kyung untuk membuatnya cemburu. Marni mengatakan bahwa Haewon mengajaknya nongkrong ke diskotik malam nanti. Mendengar itu, Han Kyung memutuskan untuk ikut hadir di diskotik tersebut. Hingga malam pun tiba, Han Kyung yang tak ingin kalah saing dari Marni datang. Tapi dengan penampilan yang menor, membuat orang-orang di sana tertawa melihatnya. Menyadari itu, Haewon bergegas membelikannya baju dan menyuruhnya agar berganti pakaian. Tapi Han Kyung tak menggubrisnya. Ia tak ingin dianggap sebagai cewek yang kampungan. Saat di toilet, Han Kyung yang sedang merapikan make up-nya menjadi target Om Hidung Belang gak ada akhlak. Haewon melihat itu, tapi membiarkannya saja karena Han Kyung tidak mau mendengarkan perkataannya agar berganti pakaian. Tapi kemudian Haewon kembali dan menghajar Om Hidung Belang itu sampai pingsan. Setelah itu, Haewon langsung mencium Han Kyung dengan disaksikan oleh orang-orang di sana. Foto-foto mereka ciuman pun langsung tersebar di internet. Di rumahnya, Dareum yang melihat foto-foto itu mengejek Han Kyung yang hanya bisa salah tingkah. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Han Kyung mengira itu dari Haewon, tapi ternyata dari Taesung. Taesung cemburu dengan hubungan kakaknya itu bersama Haewon. Karena tak enak hati, esoknya Han Kyung pun pergi ke rumah Taesung. Dan disinilah dia melihat foto yang waktu itu disembunyikan oleh Taesung. Han Kyung sadar kalau Taesung adalah saudara tirinya. Ia pun langsung mengingat semua tentang masa kecilnya bersama Taesung. Scene berlanjut, Han Kyung kembali mendapatkan telepon dari Taesung. Han Kyung mengatakan kalau kemarin dia ke rumah Taesung. Taesung yang menyadari kalau Han Kyung telah melihat foto itu pun dengan kecepatan penuh kembali untuk menemui Han Kyung. Tapi karena lupa menginjak rem, dia pun mengalami kecelakaan dan berakhir di rumah sakit. Di rumah sakit, Han Kyung mendatanginya. Dia mengira kalau mayat yang ditutupi kain putih itu adalah Taesung. Han Kyung menangis sejadi-jadinya dan menyalahkan dirinya karena selama ini tidak mengenali Taesung. Tak berapa lama, Taesung yang dibawa oleh perawat berpapasan dengan Han Kyung. Sambil menangis, Han Kyung mengatakan kenapa Taesung tidak memberitahunya kalau mereka adalah keluarga. Dalam hati Taesung sebenarnya, Taesung tidak ingin mereka menjadi saudara agar bisa berpasangan suatu hari nanti. Tapi dia masih menutupi hal itu. 바보야, 네가 내 동생인 거 알면 더 행복해지지. Setelahnya, Han Kyung mengatakan pada Dareum kalau Taesung juga keluarganya. Namun karena rivalitas gengnya, Dareum masih belum bisa menerima kenyataan itu. Di sisi lain, Taesung sedang bicara dengan dokternya. Taesung mendapatkan informasi kalau dirinya menderita penyakit katup aorta atau penyakit gagal jantung, dan itu adalah kondisi yang sangat buruk. Sementara Taesung tidak memberitahu siapapun akan hal itu. Tak berapa lama, orang-orang terdekat Taesung datang menjenguknya, termasuk Haewon. Disinilah Haewon mengetahui kalau Han Kyung dan Taesung bersaudara, meskipun hanya saudara tiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai atas permintaan Han Kyung. 나도 오고 싶어서 온 거 아니야. 네 누나가 하도 징징대서 온 거야. 넌 병원 오면서 빈손으로 오냐? Lalu mereka pun pergi ke makam ayah Taesung dan Han Kyung. Taesung dan Han Kyung menangis merindukan ayah mereka. Di mobil, Taesung ditawari oleh nenek Han Kyung agar ikut dengannya ke Australia. Tapi Taesung menolak karena dia tetap ingin tinggal di Seoul bersama Han Kyung. Suatu malam, Haewon yang hendak kencan dengan Han Kyung dihalangi oleh Taesung yang malah mengajak kakaknya itu cuci piring dan bermain sabun. Seolah-olah Taesung mengulur-ulur waktu Han Kyung dengannya. Haewon pun pergi keluar sambil menerima telepon dari seseorang. Tak lama, Han Kyung menghampirinya dan mengatakan kalau kini dia milik Haewon seorang. Haewon pun menciumnya, sementara Taesung menyaksikan itu dari kamarnya. Waktu berlalu, di bawah salju malam itu, Taesung pulang ke rumah yang dimana ada Han Kyung yang sedang beres-beres. Taesung bertanya apakah Han Kyung menganggapnya hanya sebagai saudara. Han Kyung yang tidak mengerti maksud Taesung pun dengan polos menjawab semua pertanyaan Taesung. Taesung pun melontarkan maksud yang sebenarnya kalau dia mencintai Han Kyung sambil menangis. Han Kyung pun pergi dengan keadaan sedih. 100번, 1000번도 넘게 우리 이렇게 만나게 해줄 한을 저주하고 원망하고 그래. Di luar, Haewon menunggunya dan cemburu karena kekasihnya itu terus berjumpa dengan Taesung. Han Kyung marah kenapa Haewon malah cemburu dengan Taesung saudaranya. Tiba-tiba Han Kyung menangis di pelukan Haewon.
Sepulang sekolah, Han Kyung dan Haewon hangout di sebuah mall. Mereka melihat salah seorang siswi dari sekolah mereka yang sedang diganggu oleh anak cowok. Siswi itu bernama Astuti. Astuti adalah gadis yang licik dan bermuka dua. Ia pun sok manja meminta Haewon untuk mengantarnya pulang. Haewon dengan terpaksa menuruti permintaan Astuti. Setelah itu, Haewon kembali dan memperlihatkan air mata Astuti yang menempel di bajunya kepada Han Kyung. Berniat melihat apakah Han Kyung akan cemburu, tapi Han Kyung ogah mengakuinya. Asik mengobrol, tiba-tiba Taesung menelpon. Haewon marah padanya karena selalu mengganggu kencan mereka. Han Kyung pun pergi menemui Taesung yang ternyata mengajaknya ke studio foto untuk foto keluarga bersama dengan Dareum dan adik laki-lakinya. Selepas itu, mereka lanjut jalan-jalan. Tersirat jelas bahwa Han Kyung tahu Taesung menyukainya, tapi mereka adalah saudara, dan juga Han Kyung adalah pacar Haewon. Han Kyung sadar betapa Taesung menyembunyikan kesedihannya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan dan bersembunyi di balik topeng keceriaan. Hingga akhirnya mereka singgah di tempat karaoke. Disinilah mereka memergoki Haewon dengan Astuti yang bergandengan tangan. Terjadilah kesalahpahaman, ditambah Astuti lancang saja mengatakan kalau itu adalah rencana Taesung agar memisahkan Han Kyung dengan Haewon. Taesung bingung dan mengatakan kalau dia tak mengenal Astuti. 조한경, 너까지 날 안 믿는 거냐? 니들이 오해한 거야. Keesokannya di sekolah, Han Kyung bicara empat mata dengan Astuti untuk mencari info sebenarnya. Han Kyung mengatakan kalau Taesung tidak akan berbuat licik seperti itu. Saat Han Kyung mendesak Astuti, tiba-tiba Haewon datang. Langsung saja Astuti spontan pura-pura pingsan. Han Kyung dan Haewon pun bertengkar karena tidak saling percaya satu sama lain. Dan mereka pun putus di sini. 알았어. 그렇게 못 믿겠어? 네가 진짜로 좋아하는 사람하고 있어. Haewon mengamuk di kelas, sementara Dareum mencari Astuti lalu menghajarnya karena telah membuat temannya dan kakaknya bersedih. Han Kyung mendatangi Taesung di sebuah kafe untuk menanyakan apakah benar dia tidak kenal Astuti. Taesung yakin bahwa ia tak kenal yang namanya Astuti. Tapi tiba-tiba Taesung mendapat telepon dari Astuti yang mengatakan kalau Han Kyung dan Haewon akhirnya putus. Han Kyung sedih dan kecewa karena hal itu. Taesung makin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Han Kyung pun pergi meninggalkannya. Saat Taesung sendirian, dia lagi-lagi didatangi oleh mafia yang mencari Haewon untuk balas dendam. Taesung dihajar habis-habisan di sebuah bangunan tua. Di sisi lain, Widodo memberikan kabar pada Haewon kalau Taesung sedang dihajar oleh para preman yang waktu itu. Dia pun bergegas ke lokasi. Dan pertempuran pun terjadi dengan sengitnya. Taesung dan Haewon kompak mengalahkan para mafia itu. Penyakit jantung Taesung sempat kambuh, namun dia masih tetap bertarung dan akhirnya mereka mengalahkan para bandit itu. Taesung sempat memukul Haewon. Saat Haewon hendak membalas, Taesung menanyakan siapa sebenarnya Astuti. Selang beberapa saat, mereka pun pindah ke sudut kota. Mereka duduk ditemani api unggun dengan keadaan yang terluka. Taesung meminta bantuan Haewon agar menjaga Han Kyung saat dia pergi ke Australia. Ya, Taesung memutuskan untuk pindah dan tinggal di sana. 한혜원, 부탁 하나 하자. 밥도 사주고 전화도 자주 하고. Pagi harinya, Han Kyung tampak diancam oleh Marni dan Astuti hingga menangis. Mereka mengatakan untuk menjauh dari Haewon. Ternyata semua adalah rencana dari Marni yang menyuruh Astuti berbohong agar bisa mengadu domba Taesung dan Haewon, agar Haewon bisa putus dari Han Kyung. Tiba-tiba, Dareum dan Haewon datang tepat waktu. Dareum langsung menghajar dua gadis kutu kupret itu. Sementara Haewon mengajak Han Kyung untuk bertemu Taesung di bandara. Tapi di sini mereka telat dan Taesung telah pergi. Han Kyung menangis sedih karena hal itu. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, Han Kyung yang sudah rindu dengan Taesung adiknya berulang kali melihat vlog kiriman Taesung. Taesung tampak bahagia di Australia. Ia bahkan sudah memiliki gebetan yang bernama Yanti, gadis tunanetra warga Korea. Tak lama berselang, akhirnya Taesung menelpon. Mereka pun bercerita santuy ditemani Haewon di samping Han Kyung. Tapi sebenarnya Taesung masih belum bisa move on dari Han Kyung. Taesung masih saja Taesung yang dulu, yang pura-pura ceria padahal terluka. 무섭다. 지금 네 누나 내가 꿀밥 먹였거든? 와봐. 바로 날아가서 죽는다, 어?
Sebentar lagi, Taesung akan mengadakan operasi jantungnya di sana. Namun sayang, operasi itu gagal dan membuat Taesung meninggal dunia. Yanti kemudian mendatangi Han Kyung dan keluarganya untuk menceritakan hal itu. Awalnya mereka tidak percaya, tapi Yanti meyakinkan mereka dengan mata pemberian Taesung padanya, yang membuat Yanti kini bisa melihat. Yanti menceritakan segalanya, betapa Taesung sangat mencintai Han Kyung kakaknya, tapi ia tak ingin Han Kyung tahu tentang penyakitnya. Taesung ingin di hadapan Han Kyung ia bisa selalu ceria, agar Han Kyung bisa tetap bahagia menjalani hari-harinya, juga menjalani kisah cinta bersama Haewon tanpa merisaukan dirinya. Taesung sangat senang dapat menghabiskan masa kecilnya bersama Han Kyung dan bertemu lagi ketika mereka telah beranjak dewasa. Han Kyung menangis terisak mendengar itu. Haewon dan semua yang ada di situ juga menangis. Yanti lalu membawa mereka ke tempat di mana Taesung ingin membawa Han Kyung dulunya. Dan film pun tamat. Film yang baru kita saksikan berjudul Temptation of Wolves atau juga dikenal dengan Romance of Their Own. Film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2004, karya sutradara Kim Tae-kyun, dibintangi oleh Kang Dong-won, Jo Han-sun, dan Lee Chung-ah. Film ini diadaptasi dari web novel berjudul Nek Da-e Yu-hok, karya Koo Yeon-hee, yang sangat populer di kalangan remaja Korea pada awal 2000-an. Novel ini dikenal karena kisah cinta segitiga yang emosional dan karakter-karakternya yang kuat. Pada tahun 2004, Temptation of Wolves meraih lebih dari 2 juta penonton di Korea Selatan, menjadikannya salah satu film terlaris di tahun itu. Film ini menduduki peringkat ke-9 dalam daftar film Korea terlaris tahun 2004. Lee Chung-ah yang memerankan Han Kyung mengungkapkan bahwa ia menerima sekitar 1,2 juta anti-fans selama syuting film ini. Hal ini disebabkan oleh karakter Han Kyung yang dianggap terlalu polos dan menjadi pusat perhatian dua pria tampan yang membuat penonton merasa cemburu. Aktor Kang Dong-won yang memerankan Taesung mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai adegan romantisnya dengan Lee Chung-ah. Ia merasa bahwa dirinya terlihat bodoh dalam adegan tersebut, meskipun sutradara menyukainya. Ia bahkan berharap agar orang-orang yang menontonnya akan membayar untuk menontonnya. Meskipun mendapat kritik dari beberapa kritikus, film ini mendapatkan penerimaan positif dari penonton, terutama di kalangan remaja. Kisah cinta segitiga yang emosional dan karakter-karakter yang kuat membuat film ini menjadi favorit di kalangan penggemar drama romantis Korea. Film ini sempat menjadi hits di kalangan remaja Korea saat dirilis, dan hingga kini masih dikenang oleh penggemar drama klasik karena mempertemukan dua aktor pria yang kemudian jadi bintang besar. Film ini juga sering dianggap sebagai guilty pleasure karena memadukan klise ala manga shoujo Jepang dengan gaya sinema Korea. Secara garis besar, film ini menggambarkan cinta segitiga klasik yang sering dialami remaja. Penonton diajak masuk ke dalam dunia emosional yang penuh gejolak antara cinta pertama, rasa cemburu, dan ketidakpastian. Namun berbeda dari kisah cinta biasa, film ini menyelipkan kejutan emosional yang mengubah pandangan penonton terhadap hubungan antar tokoh. Film ini berhasil membawakan cerita tentang proses pendewasaan remaja yang harus menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Dan juga ada tema besar mengenai rahasia keluarga dan identitas diri. Taesung ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dan tragis dengan Han Kyung, yang mengubah dinamika cinta mereka menjadi dilema moral. Film ini mengangkat pertanyaan apakah cinta bisa tetap bertahan saat ikatan keluarga menjadi penghalang. Kata wolves atau serigala dari judul filmnya mengacu pada dua karakter pria utama yang kuat, liar dan bernafsu mendapatkan cinta sejati. Namun pada akhirnya mereka bukan sekedar predator. Mereka juga terluka dan memiliki kerentanan. Kata temptation atau godaan merujuk pada bagaimana cinta dan emosi mengganggu logika dan membawa konflik batin kepada mereka. Temptation of Wolves lebih dari sekedar kisah cinta remaja. Film ini menyampaikan pesan bahwa cinta tidak selalu membawa kebahagiaan, dan terkadang cinta sejati adalah yang berani mundur demi kebaikan bersama. Ini adalah tentang kisah cinta yang rumit, pengorbanan dan kenyataan hidup yang menyakitkan, namun membentuk kedewasaan seseorang.
Beberapa penonton mengapresiasi dinamika karakter yang berkembang dan kedalaman emosional yang ditampilkan, meskipun ada juga yang merasa cerita terasa terburu-buru dan klise. Salah satu ulasan menyebutkan bahwa film ini lebih cocok sebagai drama seri daripada film panjang, karena beberapa elemen cerita terasa kurang dikembangkan. Didominasi warna-warna dingin dan ton agak kelabu, menyesuaikan dengan nuansa remaja yang murung, penuh konflik batin dan rasa kehilangan. Ton ini memperkuat kesan melodramatis dan cocok dengan suasana kota Seoul yang anonim dan keras bagi karakter utama wanita. Sutradara Kim Tae-kyun banyak menggunakan frame close-up untuk menangkap ekspresi wajah, terutama saat karakter sedang menangis, bingung atau jatuh cinta, dan juga menggunakan efek transisi seperti fade dan lap transition yang sangat umum dalam drama remaja Korea khas 2000-an. Intinya, untuk film di era itu, film ini boleh dikatakan sangat stylish. Untuk musik dalam film, musik latar cukup mendukung suasana, dengan soundtrack balad yang mempertegas adegan emosional dan romantis. Skor musik minimalis di adegan intim juga terasa memorable, contohnya ketika karakter berdua saja. Musik kadang dibuat sangat minim atau bahkan hening, memberi ruang bagi penonton untuk benar-benar menyerap emosi yang disampaikan melalui akting dan ekspresi wajah. Lalu pertanyaan terakhirnya, apakah film Temptation of Wolves layak untuk ditonton? Jawabannya adalah sangat layak. Ini merupakan tontonan ringan yang sangat menghibur dan bisa menjadi tontonan nostalgia yang menyenangkan. Namun, apabila kamu mencari tontonan berat yang lebih realistis dan matang, ini mungkin bukan pilihan terbaik. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Temptation of Wolves 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak.